Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah kita masuk kepada materi baru dengan Ibu Ulimah Rahmawati di sini. Teman-teman, kemarin sudah belajar terkait akhlak kepada sesama manusia dengan Pak Lukman, dan untuk kali ini kita masuk materi baru, yakni materi sholat Jumat. Ya, nah ini memang kita pelajari ya teman-teman. Jadi ini adalah betul-betul Ibu tolong untuk pahami dengan baik ya. Selain kemarin sudah mungkin teman-teman yang sudah belajar di kelas dengan Ibu, it's okay. Nah, sekarang kita review bareng-bareng ya. Boleh ini dengarkan teman-teman, dengarkan kembali di rumah sambil ngepel, nyapu dan segala macam, itu bebas. Tapi mohon diperhatikan ya. Nah, untuk kali ini kita terkait materi sholat Jumat. Teman-teman, Ibu izin share screen dulu. Ya, kalau untuk sholat Jumat ini mungkin agak bingung ya teman-teman yang perempuan. Nah, teman-teman yang perempuan mungkin, Bu, kan sholat Jumat hanya laki-laki. Ya, sholat Jumat hanya laki-laki saja, Bu. Gitu. Yang mengerjakannya, terus yang perempuan kan nggak boleh. Kenapa kita tetap memahami terkait materi ini gitu ya. Nah, nggak apa teman-teman perempuan. Coba disimak, lihat di sini. Nah, untuk sholat Jumat ini, sebelum kita bahas kepada teorinya, nah, teman-teman yang perempuan tidak apa-apa, kita belajar terkait sholat Jumat. Ternyata memang sholat Jumat ini diwajibkan untuk seluruh umat muslim yang laki-laki. Ya, tapi kalau yang perempuan itu dibolehkan. Jadi nggak apa-apa, kita belajar supaya nanti kita tahu nih, kita kalau teman-teman mau merasakan sholat Jumat, nah nanti boleh tuh mungkin kalau ada saudaranya yang sekolah atau mondok gitu ya di pesantren, mereka yang perempuan juga sholat Jumat ikut bersama yang laki-laki. Kan biasa kalau laki-laki ada yang di bawah dan yang perempuan tuh di lantai atas gitu. Biasanya seperti itu, ada pondok pesantren yang seperti itu. Itu nggak apa, teman-teman coba ikut join aja, sholat Jumat itu seperti apa sih gitu. Nah, tapi sebelum kepada praktiknya, teman-teman nanti melaksanakan praktik, ini kita harus tahu dulu nih, sholat Jumat tuh gimana sih pelaksanaannya, apa saja rukun-rukunnya ya, apa saja sunah-sunah yang kita kerjakan sebelum berangkat sholat Jumat sampai dengan sudah sholat Jumat. Nah, gitu. Nah, teman-teman yang perempuan gak usah sedih ya. Jadi ilmu sholat Jumat ini bisa teman-teman perempuan bisa share ke ayah, ke saudara laki-laki, atau ke teman, atau bahkan ke adik laki-laki yang belum paham terkait sholat Jumat, atau bahkan kita sebagai perempuan nanti kelak menjadi seorang ibu, punya anak laki-laki, nah itu kita bisa share kepada mereka gitu. Jadi insya Allah ini ada gunanya, bukan sia-sia ya teman-teman ya. Jadi tolong diperhatikan, baik yang laki-laki ya, terutama laki-laki dan juga perempuan ya. Oke, sebelum kita menuju kepada teori sholat Jumat itu sendiri, kita harus tahu dulu nih sumber utama pedoman kita ya, yakni dari Al-Qur'an. Nah, di sini ada dalil nakli. Dalil nakli adalah ayat Al-Qur'an. Nah, ayat Al-Qur'an ini terkait bagaimana Allah memerintahkan kita, khususnya para kaum laki-laki, untuk melaksanakan sholat Jumat. Terdapat pada Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, perhatikan teman-teman. Lihat di sini ayat ini betul-betul ini adalah syariat atau syariat yang memang harus kita kerjakan nih, apalagi sebagai laki-laki ini. Lihat di sini Allah bilang apa? Allah bilang, hai orang-orang yang beriman. Wah, berarti kita semua ya teman-teman ya, kita orang beriman, kita orang muslim. Apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Nah, maksudnya di sini adalah bersegeralah kamu mengingat Allah itu, maksudnya kita langsung ke masjid, kita langsung siap-siap untuk sholat Jumat gitu. Nah, apabila teman-teman lagi belajar atau bahkan lagi ada transaksi jual beli gitu ya di pasar, nah itu langsung tinggalkan. Hal-hal yang pekerjaannya duniawi langsung tinggalkan. Ini perintah Allah teman-teman, bukan perintah ibu, bukan perintah siapapun. Jadi karena ini perintah Allah, langsung dilaksanakan. Itu tidak boleh tertinggal. Nah, lagi Allah bilang lagi nih, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi kalau kita sudah tahu ini,
Nah, dampaknya akan menjadi lebih baik juga ke kita, gitu. Kita akan menjadi orang yang tepat waktu gitu ya. Oh, sebelum azan kita harus kita sudah datang di masjid, sudah siap untuk sholat Jumat, gitu. Nah, ini akan manfaatnya itu lebih banyak, lebih baik bagi kita jika kita mengetahui. Ya, ini adalah makna kandungan dari dalil naqli di Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya, teman-teman, insya Allah bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya, teman-teman perhatikan di sini. Lihat, apa itu sholat Jumat? Nah, sebelum kita membahas sholat Jumat itu sendiri, ya teman-teman, kita bahas dulu nih. Sholat Jumat itu diadakan atau dikerjakan di hari apa teman-teman? Di hari Jumat ya, betul di hari Jumat. Nah, berarti kita lihat di hari Jumat ternyata ini adalah hari yang istimewa loh teman-teman. Ya kan? Nah, lihat di sini poin pertama. Poin pertama, hari Jumat disebut dengan Sayyidul Ayyam. Wah, Sayyidul Ayyam yang artinya tuannya hari. Nah, kalau sebagai umat muslim, kalau bagi umat muslim, hari Jumat ini adalah free day-nya umat muslim. Gitu. Makanya kalau teman-teman lihat di Arab atau pernah ke sana di negara timur, mereka itu yang namanya sekolah atau bahkan kerja, itu mereka liburnya di hari Ahad. Liburnya di hari Jumat ya. Beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan karena multikultural, multi agama gitu ya. Nah, karena multi di Indonesia, jadi diambillah tengah-tengah libur di hari Minggu. Gitu. Atau kita sebut dengan hari Ahad gitu ya, libur di Indonesia ini. Nah, kita lihat lagi, poin kedua. Hari Jumat mempunyai keistimewaan dibandingkan hari lain. Dan kata Jumat ini diambil dari kata jamaah, yang artinya berkumpul. Wah, berarti hari Jumat ini adalah kan hari free day-nya umat muslim. Berarti termasuk juga karena ini free day, hari libur, berarti ini adalah kesempatan kita untuk berkumpul dengan keluarga. Ya kan? Berkumpul dengan keluarga atau bahkan berkumpul bersama nih di masjid. Nah, untuk melaksanakan ibadah dan khususnya kepada ibadah sholat Jumat ya bagi laki-laki. Ini diwajibkan untuk bagi laki-laki. Gitu. Nah, selain itu, salah satu bukti keistimewaan yang lagi itu adalah tadi ya di Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 telah disyariatkannya sholat Jumat oleh Allah langsung, Allah yang bilang. Nah, ini makanya istimewa banget nih hari Jumat. Disebut sama Allah. Gitu di Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 itu. Nah, karena sholat Jumat ini kan dilaksanakan pada saat waktu zuhur secara berjamaah dan di hari Jumat. Dan bahkan sebelum kita berangkat sholat Jumat, mandinya kita potong kuku yang biasa teman-teman lakukan. Lalu misalnya apalagi memakai wangi-wangian ya, khusus bagi laki-laki sebelum berangkat, itu dia mengandung unsur ibadah teman-teman. Dan tentunya ada pahalanya. Dan di sini adalah hukumnya sunnah. Kalau sunnah apa? Sunnah itu hakikatnya adalah dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak apa-apa, tapi merugi. Kita merugi kalau sunnahnya itu ditinggalkan. Gitu, itu maksudnya adalah hukumnya sunnah. Ya, itu sudah kita bahas terkait hari Jumatnya, ya. Dan sekarang kita beralih kepada sholat Jumat, ya teman-teman. Nah, sholat Jumat ini seperti teman-teman sudah ketahui bahwa sholat Jumat ini dilaksanakan ada 2 rakaat, ya. Ada 2 rakaat. Nah, dilaksanakan pada waktu zuhur, ya, di hari Jumat. Itu. Jadi, teman-teman kalau nanti ditanya definisi sholat Jumat adalah, nah lihat di poin yang keempat di screen ini ya. Sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Itu definisinya. Nah, kalau teman-teman ditanya hukumnya apa sih sholat Jumat tuh? Kalau bagi laki-laki, kalau bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat, ya syaratnya nanti kita bahas termasuk Islam, balik dan sebagainya. Ternyata hukumnya ini adalah wajib atau fardhu ain. Fardhu ain ini adalah wajib dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dan setiap minggunya pada hari Jumat. Ya, itu dia hukumnya. Nah, kita lihat di sini syaratnya. Yang tadi kita bahas syarat ya. Kita menuju ke syarat wajib mendirikan sholat Jumat. Pertama, teman-teman semua beragama Islam kan ya, tentu. Nah, kita juga yang beragama Islam itu harus sholat. Nah, apalagi yang laki-laki, nanti sholat Jumat. Nah, yang kedua adalah baligh. Baligh ini artinya dewasa dan bukan anak-anak. Maksudnya kan teman-teman kalau anak-anak itu kan dari usia 0 sampai dengan 7 tahun, itu anak-anak. Dihitung umur usia anak-anak. Nah, tapi kalau teman-teman sudah ada yang 12 tahun, ada yang 13 tahun ya, kelas 7 ya. Nah, berarti ini sudah diwajibkan untuk sholat. Terus kalau
Ibu tahu nih, di hati kalian, mungkin di hati kecil kalian pengen bilang, "Bu, saya sholat Jumatnya itu nggak cuma nggak cuma di atas umur 7 tahun loh, maksudnya saya udah sholat Jumat itu dari kecil, dari TK gitu ya, dari bahkan usia balita saya masih ingat, saya diajak orang tua saya untuk sholat Jumat gitu. Nah, itu nggak apa-apa teman-teman, dari teman-teman mulai TK atau bahkan SD kelas 1 ya, masih umur 6 tahun, itu itu teman-teman kalau diajak sholat Jumat sama orang tua, berarti tandanya teman-teman lagi dilatih. Berarti anak tersebut yang masih anak-anak itu lagi dilatih untuk melaksanakan sholat Jumat, gitu. Nah, nanti setelah latihan itu, nah makanya teman-teman sudah terbiasa nih, oh sekarang hari Jumat, jadi udah terbiasa kalau udah hari Jumat, terus nanti sudah menuju pukul 11, teman-teman mandi, lalu bersih-bersih segala macam, potong kuku, semuanya dibersihkan, rambut juga dirapihkan, ya memakai wangi-wangian, pakai baju yang bagus. Nah, itu sudah terbiasa karena sudah terlatih dari kecil, dilatih oleh orang tua. Nah, itu teman-teman juga harus bersyukur gitu. Bersyukur karena sudah dilatih dari kecil untuk ayo sholat Jumat, kita siap-siap dan segala macamnya. Nah, itu teman-teman harus bersyukur. Nah, sebenarnya sih memang tidak diwajibkan anak-anak untuk sholat Jumat, tapi itu adalah sebagai latihan ya, sebagai latihan supaya nantinya terbiasa. Dan yang ketiga, berakal. Nah, teman-teman sehatkan akalnya ya, bisa belajar, bisa menerima ilmu dengan baik ya, berarti berakal sehat. Tapi kalau orang gila, tidak berakal sehat, itu tidak wajib untuk mendirikan sholat, khususnya sholat Jumat. Ya, lalu yang keempat adalah laki-laki, diwajibkan bagi laki-laki. Ya, keempat ini diwajibkan bagi laki-laki, sedangkan perempuan tidak diwajibkan tapi dibolehkan. Dibolehkan kalau ada makmum perempuan yang lain. Jangan sampai laki-laki udah banyak nih di masjid, ya kan? Udah penuh, nah terus ada perempuan, salah satu perempuan yang mau atau teman-teman, misalnya di antara teman-teman sendirian mau merasakan sholat Jumat, tapi nggak ada perempuan yang lain, nggak ada, pokoknya nggak ada ngomong perempuan yang lain deh, yang perempuan kalian cuma sendiri doang di situ. Nah itu sebaiknya tidak ya teman-teman ya, yang perempuan sebaiknya sholat di rumah saja, sholat zuhur. Nanti lain kali mungkin bisa kalau jamaah perempuannya ada banyak, baru bisa ikut gitu. Lalu yang kelima adalah sehat. Wah, teman-teman yang sehat jangan disia-siakan nih sholat Jumat ya ke masjid. Nah, sedangkan kalau orang yang sakit kan susah ya, entah dia susah berjalan atau nanti pusing atau nanti bahaya gitu ya, misalnya batuk, kalau lagi sakit batuk dan segala macam, khawatir apalagi sekarang ya pandemi, itu banyak banget yang sensitif, kalau sekali itu banyak yang sensitif. Jadi orang-orang yang sakit itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan yang keenam adalah menetap atau bermukim. Atau teman-teman yang sekarang tinggal misalnya di daerah Kebayoran, oh teman-teman berarti sholatnya di daerah Kebayoran itu. Jadi kalian sudah bermukim, sudah tinggal lama di situ. Atau bahkan di penduduk sekitarnya sudah tinggal lama, jadi kita bisa sholat di masjid yang ada di situ. Nah, bukan termasuk orang-orang yang musafir. Orang yang musafir ini adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Itu mereka tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Tapi harus melaksanakan sholat zuhur. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini adalah syarat wajib mendirikan sholat Jumat. Ya, kita beralih ke syarat sah. Kalau syarat sahnya ini adalah berkaitan dengan tempatnya, berkaitan dengan kondisi jamaahnya ya, jumlah jamaah dan juga waktu-waktunya. Waktu-waktu sholat Jumatnya seperti apa. Nah, kita lihat di sini. Pertama, dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Jadi teman-teman udah aman nih. Kalau udah tinggal di perkotaan, sudah tinggal di pedesaan yang penduduknya juga sudah bermukim, sudah tinggal lama dan ada masjid di situ, berarti sudah aman. Memang itu kalau masjid itu ada di situ, berarti teman-teman bisa sholat masjid di sana. Tapi kalau misalnya teman-teman lagi nggak bermukim dan di daerah itu nggak ada tempat penduduk, nggak ada penduduknya ya, nggak ada perumahan gitu. Misalnya teman-teman kalau kayak gitu, misalnya teman-teman lagi camping ke Gunung Pangrango misalnya, teman-teman sudah menuju puncak Pangrangonya, di situ kan nggak ada perumahan ya teman-teman, nggak ada rumah-rumah, nggak ada desa. Pun kalau ada desa dia di kaki gunung ya kan. Nah berarti teman-teman kalau di sana tidak ada pedesaan, tidak ada perkotaan, tidak ada yang bermukim, tidak ada penduduknya di sana, berarti walaupun saatnya sudah masuk sholat Jumat, waktunya sholat Jumat sudah jam 12 gitu di hari Jumat, nah teman-teman nanti melaksanakannya sholat zuhur, bukan sholat Jumat.
Karena ini adalah syarat sahnya sholat Jumat harus dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat itu bermukim oleh penduduknya. Ya, sampai di sini paham ya? Nah, gitu. Lalu yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah. Harus berjamaah ya teman-teman ya. Nah, di sini ada perbedaan pendapat teman-teman. Ada yang pendapat ulama pertama mengatakan minimal jamaahnya harus ada 40 orang. Terus ada lagi ulama yang mengatakan minimal jamaahnya itu minimal 2 orang. Nah, tapi karena kita di Indonesia memakai mazhab Syafi'i, nah ini kita ambil tengah-tengahnya, minimal jamaahnya untuk sholat Jumat adalah 40 orang. Gitu. Nah, makanya teman-teman kenapa dianjurkan di masjid? Karena masjid itu secara luasnya itu lebih luas dibandingkan musola ya kan? Kan kalau musola tempat sholat, tapi dia luasnya nggak seluas masjid gitu, tidak cukup untuk 40 orang atau bahkan kurang, itu musola. Tapi kalau ada masjid, kalau teman-teman ada masjid ya sholat di masjid gitu, karena udah mencukupi lebih dari 40 orang atau bahkan sudah mendapatkan minimal 40 orang jamaah di sana gitu ya, atau bahkan boleh di tanah lapang, dan kalau itu jamaahnya pun minimal 40 orang atau lebih itu nggak apa-apa gitu ya. Dan yang ketiga adalah dilaksanakan pada waktu zuhur, tentu ya yang tadi kita sudah bahas. Jadi jam 12 setelah khutbah selesai baru sholat Jumat. Dan yang keempat adalah sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului oleh 2 khutbah. Jadi azan pertama itu, setelah azan pertama adalah khutbah yang pertama, lalu azan yang kedua, baru khutbah yang kedua. Baru setelah itu khutbah selesai, baru bisa dilaksanakan sholat Jumat, dipimpin oleh imamnya. Gitu ya imam sholatnya. Nah, ini adalah terkait syarat sah mendirikan sholat Jumat. Kita next teman-teman. Nah, di sini kita berkaitan dengan khutbah Jumatnya. Ya, khutbah Jumat ini, Ibu ganti. Nah, ganti-gantian ya kita. Nah, ini lihat, kalau khutbah Jumat, tadi kan kita membahas tentang khutbah Jumat ya. Jadi khutbah Jumat ini adalah salah satu rangkaian rukun yang artinya harus dilaksanakan, harus kita tunaikan, mendengarkan khutbah Jumat pada rangkaian sholat Jumat. Dan kalau kita lihat dari definisinya, khutbah Jumat adalah berisikan nasihat atau tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khatib kepada jamaah sholat Jumat. Nah, teman-teman boleh catat nih, khutbah Jumat itu adalah isi ceramahnya, sedangkan khatib adalah penceramah di hari Jumat itu pada saat sholat Jumat. Nah, itu khatib namanya, penceramahnya, ya. Nah, kita lihat di sini hal-hal yang wajib disampaikan oleh khatib sebagai penceramah dalam khutbahnya. Nih, dinamakan rukun khutbah Jumat. Ada 6 rukunnya, ya. Pertama, mengucapkan puji-puji kepada Allah, lalu yang kedua salat kepada Rasulullah SAW, dan yang ketiga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang keempat adalah berwasiat. Nah, ini baru nasihat. Nasihatnya disampaikan, tuntunan ibadahnya disampaikan sama khatibnya. Dan yang kelima adalah membaca Al-Qur'an, membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu 2 khutbah. Dan yang keenam adalah berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Nah, kalau teman-teman laki-laki yang biasa sholat Jumat mendengarkan khutbah, mungkin teman-teman bisa kalkulasikan, bukan, bisa dibagi-bagi nih. Coba nanti besok sholat Jumat, coba kalian petakan. Oh, ternyata ini azan yang pertama. Berarti kalau azan yang pertama untuk khutbah yang pertama nih. Nah, teman-teman, khutbah yang pertama ini isinya dari poin 1 sampai dengan poin 5. Dari mengucapkan puji-puji kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat, berwasiat atau nasihat tuntunan ibadah, dan yang kelima membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu 2 khutbah, membaca Al-Qur'an. Nah, nanti lihat lagi di khutbah yang kedua. Udah azan yang kedua nih, masuk ke khutbah yang kedua. Nah, khutbah yang kedua ada juga kalau misalnya khatib sudah menyampaikan membaca ayat Al-Qur'an di khutbah yang pertama, berarti nanti di khutbah yang kedua khatib hanya berdoa, hanya memohon kepada Allah. Tapi kalau misalnya ada khatib yang tidak membaca ayat Al-Qur'an atau tidak mau menyebutkan beberapa ayat Al-Qur'an di khutbah yang pertama, berarti nanti khatib akan membacakan ayat Al-Qur'an tersebut di khutbah yang kedua. Nah, berarti khutbah yang kedua isinya membaca ayat Al-Qur'an dan juga berdoa untuk semua umat Islam
baik yang sudah meninggal, yang sudah wafat, ataupun kita yang masih ada di dunia ini. Itu ya teman-teman ya, ini termasuk rukun khutbah Jumat yang harus disampaikan oleh khotib. Nah, kalaupun rukun-rukun ini berkurang, wah, berarti khutbahnya tidak sah, tidak lengkap gitu, tidak lengkap dan tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Kalau ada salah satunya ini ada yang kurang. Makanya kenapa khotib-khotib ini harus yang sudah paham terkait khutbah Jumat itu seperti apa gitu, harus yang sudah paham ilmunya ya gitu. Nah, kita next teman-teman. Nah, di sini kita lihat syarat khutbah Jumat. Kalau yang tadi adalah rukun khutbahnya, dikhususkan untuk isi khutbahnya seperti apa. Kalau yang ini syarat khutbah Jumat adalah syarat yang harus dilakukan oleh khotibnya sendiri. Khotib itu sendiri. Ya, pertama, khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat. Kan kalau pada masa Nabi, sahabat itu belum ada jam ya teman-teman ya. Jadi diukurnya itu dengan matahari dan bayangan. Nah, teman-teman sudah paham, mungkin ada yang sudah belajar. Nah, kalau misalnya bayangan kita ada di bawah kita banget nih, pas banget di bawah kita, berarti itu di bawah terik matahari itu jam 12 siang. Gitu, ya. Jam 12 siang. Nah, tapi khutbah Jumat ini dia mataharinya mulai bergerak condong ke arah barat. Nah, itu baru bisa dilaksanakan khutbah Jumat. Ya, seperti itu. Dan yang kedua, khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Kalau khotibnya masih kuat, masih muda gitu ya. Kan ada juga kan khotib penceramah yang sudah tua gitu ya. Ada juga, makanya mereka boleh duduk kalau memang tidak mampu. Tapi kalau mampu, kalau masih muda, kuat, gagah gitu ya, itu harus berdiri. Gitu. Nah, yang ketiga, khotib hendaklah duduk di antara dua khutbah. Jadi nanti khutbah pertama selesai, lalu azan yang kedua. Nah, di azan yang kedua khotib duduk. Duduk, boleh sambil minum kalau lagi tidak puasa ya. Kalau tidak lagi Ramadan, sambil minum gitu ya, duduk. Nanti azan selesai, baru berdiri untuk khutbah yang kedua. Gitu. Itu maksudnya nomor 3. Dan yang keempat adalah khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Nah, kenapa? Teman-teman pasti teman-teman yang perempuan di rumah pasti pernah dengar, wah ini azannya kalau hari Jumat kok kenapa kenceng banget ya? Atau bahkan kok khutbahnya ceramah di hari Jumat itu kedengaran banget ya sampai rumah ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah termasuk syarat khutbah Jumat, harus keras dan jelas. Supaya apa? Supaya yang jamaahnya ini, para laki-laki yang menjadi jamaah di masjidnya ini, supaya mendengar jelas apa nasihatnya, apa tuntunan ibadahnya gitu. Tapi tidak hanya terdengar oleh telinga mereka, tapi didengar juga oleh hatinya, sampai ke hati. Gitu. Nah, ini selain itu, untuk nomor 4 ini, selain itu, kenapa harus keras? Karena supaya kita para perempuan yang ada di rumah, kalau misalnya terjangkau oleh suara masjid yang dekat dengan rumah kita, itu kita bisa menyimak isi khutbahnya apa. Kan kalau isi khutbah mengandung unsur nasihat sama tuntunan ibadah dong. Jadi tidak memang diutamakan untuk para jamaah sholat Jumat yang laki-laki itu. Tapi karena kita di rumah, itu juga kita bisa mendengarkan loh dengan jelas. Kalau kita mau fokus ya mendengarkan nasihat-nasihat dari khutbah itu kita bisa mendengarkannya. Gitu. Yaitu maksudnya di nomor 4 seperti itu. Dan yang 5 adalah khutbah dilaksanakan secara berturut-turut jarak antara keduanya. Yang tadi Ibu bilang, khutbah pertama sebelum khutbah pertama ada azan pertama, lalu khutbah pertama dilaksanakan, setelah itu ada azan kedua, setelah azan kedua baru khutbah yang kedua. Nah, ini dinamakan dilaksanakan secara berturut-turut jarak antara keduanya. Gitu. Nah, yang keenam adalah khotib suci dari hadas. Nah, penceramahnya ini tentu ya harus sudah mandi, harus sudah wangi juga dan segala macam deh, gitu ya. Dan terutama harus sudah wudhu juga, gitu. Harus ada wudhu. Dan yang ketujuh juga khotib harus menutup aurat, tentu ya, karena ini adalah kan syarat sahnya untuk sholat, gitu. Ini teman-teman ya, ini adalah 6 syarat khutbah Jumat yang harus dilaksanakan oleh khotib sebagai penceramah. Nah, kita next teman-teman. Ini ada sunnah khutbah Jumat. Nah, kalau yang tadi syarat sahnya, tadi syaratnya, kalau yang sekarang adalah sunnah. Apa tadi hakikat sunnah? Sunnah apabila dikerjakan mendapatkan pahala. Tapi apabila ditinggalkan mendapatkan rugi. Tapi nggak dapat dosa, nggak dapat pahala juga. Gitu. Nah, berarti ini adalah hal-hal
yang harus dilakukan oleh khatib itu sendiri, ya. Nah, yang pertama, khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Nah, teman-teman jangan heran kalau misalnya ada masjid atau bahkan lagi sholat Jumat nih, lagi singgah gitu, lagi bepergian, terus sholat Jumat di salah satu masjid, tapi masjid itu kok nggak ada mimbarnya ya. Sebelumnya saya sholat di masjid ini, di masjid yang itu, di daerah sini ada mimbarnya kok, khatibnya ceramah di mimbar gitu. Nah, itu tidak harus teman-teman, ini disunahkan. Kalau ada mimbar silahkan digunakan. Nah, tapi kalau tidak ada mimbar, tidak apa-apa, tidak usah gitu. Jadi Allah tidak memaksa atau tidak menyulitkan hambanya untuk beribadah, teman-teman, ya. Dan yang kedua adalah khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang, dan mudah dipahami. Yang tadi Ibu bilang, selain dia keras, jelas juga, dia harus fasih juga perkataannya dan mudah dipahami. Itu makanya kenapa mungkin kan kalau di Jakarta berarti otomatis semua mayoritas khotib di masjid itu menyampaikan dengan bahasa Indonesia gitu, karena itu yang mudah dipahami, karena itu memang bahasa kita. Tapi kalau teman-teman mungkin lagi pulang kampung mudik terus sholat Jumat di daerah kampung halaman teman-teman, nah itu mungkin ada yang menggunakan bahasa Indonesia supaya mudah dipahami oleh semua kalangan, ya, dari yang kakek atau yang sampai dengan yang muda itu mudah dipahami, mudah dicerna gitu ya bahasanya. Tapi kalau ada juga nih daerah yang khotib ini menggunakan bahasa mereka sendiri, karena khotib melihat, oh ternyata jamaahnya cuma warga sini doang kok, berarti paham nih bahasa kita sendiri, jadi pakai bahasa mereka sendiri gitu. Tapi kalau nanti khotibnya lihat nih di audiensnya jamaahnya, oh ternyata ada orang dari luar kota, ada orang yang lagi mudik nih dari Jakarta. Nah, berarti sebaiknya khotib ini menggunakan bahasa Indonesia supaya mudah dipahami oleh masyarakat di situ dan juga oleh mereka yang lagi mudik ke kampung halaman mereka gitu. Kan siapa tahu yang lagi mudik kan belum tahu bahasa desa mereka masing-masing kan, jadinya pakai bahasa Indonesia. Dan selanjutnya khotib menghadap ke jamaah sholat Jumat. Tentu ya teman-teman ya, masa ia mau menghadap kiblat? Mau nasihati siapa gitu kan kalau menghadap kiblat cuma tebuk doang. Nah, makanya khotib harus menghadap ke jamaah. Dan yang ketiga, khotib baca sholawat atau lainnya di antara dua khutbah. Nah, yang tadi setelah azan selesai, azan yang kedua selesai, membaca sholawat di antara dua khutbah. Gitu. Nah, yang keempat, khatib menertibkan 3 rukun yang tadi kita sudah bahas. Dari mulai puji-pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, lalu berwasiat, ya, memberikan nasihat. Itu yang harus rukun yang harus memang disampaikan oleh si khatib ini. Dan yang kelima, jemaah sholat Jumat hendaklah diam, tenang, dan memperhatikan khutbah Jumat. Jadi teman-teman yang sebelumnya pada saat sholat Jumat mendengarkan khutbah itu masih berisik, masih bercanda, masih ngobrol, besok harus lebih baik sholat Jumatnya. Ya, teman-teman yang laki-laki ya. Jadi teman-teman harus diam dari mulai berangkat nih, sudah masuk masjid, mulutnya kita kunci rapat. Sampai di rumah baru kita ngobrol. Atau bahkan sampai kita keluar masjid baru kita ngobrol. Gitu. Karena apa teman-teman? Nanti ada hadisnya, kalau kita mengeluarkan sepatah kata pun, itu sholat kita akan sia-sia, sholat Jumat kita akan sia-sia, pahalanya akan berkurang. Itu, walaupun teman-teman cuma mengingatkan orang yang lain lagi berisik, jangan berisik, misalnya gitu doang, itu tetap sia-sia, hal yang sia-sia dilakukan pada saat mendengarkan khutbah Jumat. Biarin aja mereka berisik, ya, ataupun dikodein sesuatu, misalnya gitu tok gitu, atau di pundak, ditepuk pundaknya, itu nggak apa-apa. Tapi tidak boleh berisik, tidak boleh mengeluarkan sepatah kata pun. Gitu. Nah, ataupun teman-teman mau menegurnya pada saat sholat Jumat selesai, kita keluar masjid, teman-teman cari orang tersebut, bilang, maaf Kak, Dek, atau Mas, atau siapapun itu, nanti besok-besok kalau sholat Jumat lagi, khutbah sudah disampaikan oleh khatib, sebaiknya diam ya, tidak boleh berisik. Karena ini adalah sunnahnya, sunnah dari khutbah Jumat, mendengarkan khutbah Jumat, gitu, nggak apa-apa, ya. Selanjutnya, kita lihat nomor 6, khatib hendaklah memberi salam. Tentu ya, jadi sebelum dimulai, khatib memberikan salam, dan setelah khatib menyampaikan khutbahnya, tentunya juga memberi salam penutup.
Dan yang ketujuh, lihat, khatib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan gitu. Jadi nanti setelah mendengarkan azan yang pertama, khatib naik ke atas mimbar. Nah, habis itu khatib memberi salam nih. Duduk dulu, khatib duduk dulu. Setelah azan khatib duduk dulu baru memberi salam dan mendengarkan azan gitu. Ya, itu yang nomor 7. Kita next teman-teman. Nah, ini adalah sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Bisa dilaksanakan oleh khatibnya, bisa dilaksanakan oleh imam sholat Jumatnya, bisa dilaksanakan oleh kita sebagai jemaah Jumat, sholat Jumatnya. Nah, tapi ini dilaksanakannya sebelum ini ya, sebelum kita berangkat menuju masjid gitu. Nah, pertama, mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid ya. Jadi teman-teman, kalaupun teman-teman sudah mandi di jam 6 karena teman-teman harus sekolah dan misalnya nanti sholat Jumatnya harus di sekolah, nah itu nggak apa-apa. Ini sudah termasuk sunnahnya, mandi sebelum berangkat pergi ke masjid. Tapi kalau misalnya teman-teman ada waktu pulang ke rumah dulu, mandi dulu, baru pergi ke masjid, itu juga lebih baik supaya lebih segar gitu ya pada saat menjalankan sholat Jumatnya. Yang kedua, memakai pakaian yang bagus dan disunahkan berwarna putih. Nah, teman-teman, kemarin sholat Jumatnya sudah memakai pakaian yang bagus tidak? Atau cuma kaos doang sama sarungan? Nah, harus bagus ya teman-teman ya. Menghadap Allah itu harus pakaian yang bagus. Teman-teman aja ke mall baunya bagus. Masa kita menghadap ke Allah, kita pakaiannya kayak cuma seadanya doang, kan nggak baik gitu. Jadi kita harus menghormati Allah sebagai Tuhan kita harus menunjukkan ini loh, saya punya pakaian bagus nih buat ibadah. Apalagi warna putih, terus saya pakai wangian gitu ya, sudah memotong kuku, sudah gunting kumis. Kalau teman-teman yang sudah ada punya kumis ya, tapi pas 7 belum ada ya kumis ya, itu. Atau bahkan sudah menyisir rambut, udah klimis, udah ganteng, ya kan? Nah itu Allah senang sama hamba yang seperti itu, ya. Nah yang kelima, menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah makanya nanti kalau teman-teman besok-besok kalau lagi PTM ya, sudah kita masuk sekolah semua, terus tiba-tiba yang harusnya berangkat ke masjid, tapi Bapak Ibu guru masih menerangkan pelajarannya. Nah, berarti sebaiknya teman-teman boleh diingatkan, Pak, Bu, mohon maaf kita udah jam segini, sebentar lagi ada azan sholat Jumat, baiknya kita sudahi dulu ya Pak, Bu, gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Gitu. Atau bahkan teman-teman harus inisiatif sendiri sih. Kalau misalnya lagi nggak ada jam pelajaran, nggak ada Bapak Ibu guru, misalnya lagi istirahat biasa, oke, langsung segera ke masjid untuk sholat Jumat, ya. Dan yang keenam, melaksanakan sholat tahiyatul masjid, sholat untuk menghormati masjid. Nah, makanya setelah teman-teman menyegerakan diri ke masjid, sudah masuk masjid, teman-teman jangan dulu duduk, ya. Teman-teman jangan dulu duduk, sholat dulu 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid untuk menghormati masjid. Dan setelah itu, setelah sholat selesai, oh azan belum berkumandang nih, masih ada 30 menit lagi. Wah, 30 menit ini teman-teman bisa isi dengan membaca Al-Quran, kalau teman-teman bawa Al-Quran, atau bahkan kalau masjid tersebut menyediakan Al-Quran untuk kita baca ya kan, atau teman-teman juga zikir gitu ya, zikir sendiri, atau bahkan memperbanyak doa dan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah 8 sunnah yang bisa kita kerjakan sebelum sholat Jumat dimulai. Ya, teman-teman, berarti kalau teman-teman sebelumnya belum melaksanakan sunnah-sunnah ini, berarti besok sholat Jumat selanjutnya teman-teman harus melaksanakan ini. Karena tadi apa sifatnya sunnah? Hakikatnya dikerjakan mendapatkan pahala, ya. Tapi apabila tidak dikerjakan akan merugi. Itu. Jadi kan kalau tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa, tapi tidak mendapatkan pahala juga. Nah, berarti kan rugi, ya kan? Gitu. Kita next teman-teman. Nah, di sini ada pelaksanaan sholat Jumat. Yang pertama, tentu ya, sholat berjamaah, kan sholat Jumat itu dilaksanakan secara berjamaah ya. Berarti kalau berjamaah harus meluruskan saf dan merapatkan barisan. Ya, tapi karena sekarang pandemi tidak boleh rapat-rapat, disisakan satu sajadah di samping kita, dikosongkan. Nah, itu nggak apa-apa. Berarti yang kita lakukan adalah meluruskan safnya, ya. Sawu sufufakum fa inna tasyiyatas sufu min tamamis shalah. Nah, luruskan dan rapatkan safnya. Kalau imam sudah seperti itu, teman-teman harus segera bergegas meluruskan safnya. Kanan kiri sudah lurus atau belum gitu. Nanti kalau belum, boleh Pak
majuan sedikit atau munduran sedikit, kita luruskan safnya gitu. Ini aja gitu, dengan isyaratnya gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua, ketika khatib sedang berkhutbah tidak boleh berbicara satu kata pun. Nah, yang tadi teman-teman bikin penasaran nih ya. Berkata-kata saat khutbah berlangsung menjadikan sholat Jumat sia-sia. Di sini ada dua hadis. Ada dua riwayat yang menangkap bahwa Rasulullah ini pernah bersabda, pernah mengatakan tidak boleh atau pernah melarang kita untuk berkata-kata dalam khutbahnya pada saat khutbah berlangsung. Kita lihat di sini. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau berkata-kata pada sahabatmu pada hari Jumat, ya termasuknya ini di sholat Jumatnya, diamlah. Dan khatib sedang berkhutbah. Sungguh engkau telah berkata sia-sia. Wah, ini kata Rasul sendiri ya teman-teman. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim, sifatnya sahih. Betul-betul ini perkataan Rasul. Dan hadis yang kedua, ini hadis riwayat Ahmad nih, disampaikan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berbicara pada saat imam khutbah Jumat khutbah sudah disampaikan oleh khatibnya, maka ia seperti keledai yang memikul kitab. Wah, kita disamakan oleh hewan teman-teman. Itu kalau misalnya kita berbicara ya pada saat itu, wah teman nggak mau kan kalau disamakan sama hewan, makanya jangan berbicara ya. Nah, sedangkan yang mengingatkan orang untuk diam pun maka tidak sempurna sholat Jumatnya. Nah, yang tadi Ibu bilang, kalau teman-teman hanya mengingatkan, nggak boleh teman-teman ya. Itu harus dihindari. Ini mohon maaf, emang kamera Ibu jelek, jadi tidak usah diperhatikan. Oke, kita next ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita sudah paham nih, dalilnya seperti apa, teori sholat Jumatnya seperti apa, rukunnya gimana, sunah-sunahnya yang harus kita kerjakan seperti apa. Nah, berarti kita harus tahu nih hikmah sholat Jumat tuh apa sih Bu? Benefitnya yang kita dapatkan tuh apa setelah kita melaksanakan sholat Jumat, ya kan? Nah, pertama, kalau kita sudah sholat Jumat, sudah melaksanakan semua sunah-sunahnya, berarti pertama kita sudah memuliakan hari Jumat. Karena hari Jumat tadi sudah disyariatkan langsung ya sama Allah di Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 itu. Dan yang kedua, menguatkan tali silaturahmi. Ya, teman-teman ke masjid sholat Jumat, ketemu teman TK nih ternyata, ketemu teman SD atau bahkan ketemu temennya papa atau mama gitu ya atau segala macam. Nah, yang tadinya lost contact atau bahkan nggak ada kabar, terus tiba-tiba ketemu di masjid, berarti bisa menyambung tali silaturahim juga, bisa menguatkan tali silaturahmi. Gitu. Dan yang ketiga, berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mencari berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya teman-teman ya, kalau kita ibadah, pastikan kita mengharap pahala Allah. Kita mengharap ridhonya Allah, kita mengharap berkah dari Allah, seperti itu. Keempat, dengan sering berjamaah di masjid, kita menambah semangat bekerja kita karena terbiasa melihat orang-orang yang semangat beribadah di masjid. Nah, Ibu mau tanya nih, teman-teman kalau yang setiap hari atau bahkan yang pernah ke masjid untuk jamaah, tidak dikhususkan untuk sholat Jumat ya, mungkin kalau sholat Jumat kan lebih ramai ya, lebih ramai yang datang karena laki-laki kan diwajibkan semuanya. Nah, teman-teman pernah nggak sih pada saat mau sholat Jumat lihat ada motor, terus ada jaket atau bahkan helm ojol gitu ya, nanti entah Grab bike atau Gojek atau bahkan Shopee Food atau bahkan gerobak-gerobak somai dan segala macam gerobak-gerobak gitu ya. Nah, itu teman-teman mereka dari pagi udah bekerja ya, udah mencari uang, kena panas segala macam. Lah kita cuma belajar via Zooming seperti ini, atau bahkan teman-teman yang cuma belajar di sekolah nggak kena sinar matahari, udah pakai AC di kelas atau di rumahnya ada AC-nya dan adem gitu ya, nggak kena sinar matahari. Masa iya mau leha-leha, mau males-malesan beribadahnya? Enggak dong, harusnya lebih semangat. Karena mereka yang bekerja di luar sana ya, sudah bahkan dari subuh sudah bangun ya, sudah berangkat kerja sampai harus sholat jamaah, sholat Jumat atau sholat jamaah, sholat fardu yang lain. Nah, itu teman-teman harus lebih semangat dari mereka. Apalagi mereka yang sudah tua renta gitu ya, masih tetap mencari uang, berjualan atau bahkan narik Gojek gitu segala macam. Nah, kita harus lebih semangat dari mereka karena kita lebih muda, karena kita lebih hebat, kita harus lebih semangat dari mereka.
gitu ya. Dan yang kelima, melipat gandakan pahala kebaikan. Tentu ya teman-teman ya, karena tadi kita sudah menjalankan sunnah-sunnah yang ke-8 tadi, atau kita juga sudah sholat Jumat, wah berarti pahalanya plus plus plus. Jadi akan dilipat gandakan pahalanya. Dan yang keenam, membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Yang tadi Ibu bilang, kalau teman-teman yang laki-laki sudah terbiasa, sudah diajak oleh orang tuanya dari mulai TK untuk sholat Jumat di masjid, sholat fardu di masjid, gitu ya, berjamaah di masjid. Nah itu akan terbiasa, akan menjadi pribadi yang biasa. Oke, sebentar lagi waktunya sholat, kita berangkat. Ya, jadi sudah terbiasa. Dan bahkan akan disiplin. Kita disiplin terhadap waktu. Oh, sudah jam 11 nih, malah kan belum azan kan kalau jam 11, masih ada pengumuman-pengumuman ataupun ada yang murotal gitu di masjid. Nah, tapi kita udah datang lebih dulu. Nah, nanti akan berdampak pada kehidupan kita. Misalnya akan berdampak pada teman-teman harus sekolah nih. Ya kan? Teman-teman harus sekolah berangkat 1 jam lebih awal. 1 jam sebelum bel pertama dibunyikan. Atau bahkan 2 jam lebih awal. Wah, itu hebat. Gitu ya, disiplin terhadap waktu. Itu imbasnya akan kesana manfaatnya. Oke, ini adalah hikmah sholat Jumat ya teman-teman, diperhatikan ada 6 poin. Dan selanjutnya adalah halangan sholat Jumat. Ini adalah halangan atau hal-hal uzur yang terjadi untuk tidak melaksanakan sholat Jumat ya. Pertama, ada sakit. Kalau teman-teman sakit, tidak bisa, atau misalnya pusing, terus takut pingsan di masjid atau pingsan di jalan, nah itu sebaiknya teman-teman tidak berangkat untuk sholat Jumat. Sholat zuhur aja nanti di rumah gitu. Atau bahkan cuma batuk gitu kan, batuk kan sekarang sensitif banget ya pandemi. Udah batuk terus bersin-bersin, nah itu sebaiknya di rumah teman-teman. Nanti sholat zuhur aja. Dan yang kedua adalah hujan lebat, angin kencang, bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, jangan sampai hal yang seperti ini. Memang niat kita baik ya, sholat Jumat berjamaah di masjid, tapi kalau alam sudah berkata lain, ya kan? Nah, kita nggak boleh menerobos itu. Nanti dikhawatirnya akan berbahaya ke kitanya. Dan yang ketiga, musafir. Kalau teman-teman sedang dalam perjalanan jauh dari Jakarta, misal dari Jakarta ke Bali menggunakan kendaraan pribadi gitu ya, lewat tol, jalannya jauh, nggak ketemu masjid. Nah, itu nggak apa-apa. Diganti sholat Jumat diganti sholat zuhur, boleh dilaksanakan di dalam kendaraan itu. Gitu. Ataupun nanti teman-teman yang tiba-tiba, oh ada masjid nih, sebentar lagi sholat Jumat, oke deh kita mampir dulu supaya dapat sholat Jumat. Itu nggak apa-apa kalau ketemu masjid ya. Tapi sifatnya nggak wajib karena teman-teman lagi dalam perjalanan atau musafir. Dan yang keempat, perjalanan menuju tempat pelaksanaan sholat Jumat tidak aman. Misalnya, oh ya saya mau ke masjid A, tapi ternyata ada begal. Saya mau ke masjid banget nih gitu. Oke deh, coba ke masjid yang B. Oh ternyata masjid yang B untuk jalan untuk menuju ke sananya longsor, misalnya kayak gitu. Kalau dalam perjalanan tersebut tidak aman, berarti tidak apa-apa, tidak usah berangkat sholat Jumat. Tapi sholat zuhur di rumah, seperti itu ya. Nah kita next, ini adalah tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Sebenarnya ini sudah kita bahas ya dari awal tadi, cuma ini lebih spesifiknya. Tata cara pelaksanaan sholat Jumat dari mulai membersihkan badan, mandi gitu ya, bersih dari najis kotoran, wudhu, sampai harus memotong kuku, sampai dengan kita harus berzikir, bersolawat sambil menunggu azan, sambil menunggu khatib naik mimbar, sampai dengan terakhir setelah kita sholat Jumat selesai, nah kita berzikir berdoa setelah sholat Jumat, nah kita harus melaksanakan sholat ba'diyah di rumah gitu. Jadi ini adalah sunnah, ini adalah tata cara pelaksanaan sholat Jumat teman-teman ya. Nah alhamdulillah materi terkait sholat Jumat sudah selesai, teman-teman sudah tuntas. Dan untuk menunjang pemahaman teman-teman, silahkan teman-teman kerjakan buku paketnya, buku paket pendidikan agama Islam halaman 111 sampai dengan 112 ya. Nah itu adalah hanya pilihan ganda saja dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nomor 1 sampai dengan nomor 15. Itu dikerjakan langsung, nanti difoto, atau teman-teman boleh mengerjakannya di Word. Nah, itu nggak apa-apa, tapi jangan lupa namanya ya. Dari teman-teman silahkan gunakan format nama filenya
itu adalah pertama kelas dulu, kelas berapa, tujuh apa, lalu absennya, dan nama lengkap teman-teman. Seperti itu ya. Dan pekan selanjutnya kita akan ulangan harian ya teman-teman. Kita akan ulangan harian terkait sholat Jumat ini. Jadi teman-teman persiapkan lagi. Boleh diulang lagi replay video ini sambil nyampur, sambil ngepel, sambil makan, bisa kayak nggak apa-apa. Gitu ya. Semoga video ini bisa memudahkan kalian dalam memahami pelajaran kali ini. Dan Ibu sangat berharap teman-teman kita semua senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kekuatan untuk belajar, diberikan kekuatan dalam segala aktivitas kita, dan senantiasa insya Allah diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu akhiri teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ikhtiar teman-teman dalam belajar mendapatkan hasil yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabil haq, fasabil khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat.